Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya dan Ibu Asih selaku kepala sekolah akan mengadakan agenda kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menanyakan atau mewawancarai Ibu terkait dengan kasus pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini ketika Ibu mengidentifikasi dalam setiap kasus yang ada di sekolah Ibu, itu sebenarnya gampang untuk membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral. Yang dikatakan rujukan moral itu adalah kasus yang berkaitan dengan ranah hukum, itu rujukan moral. Artinya ada kebenaran lawan salah. Ya. Tetapi ketika ada kasus benaran lawan kebenaran, tidak ada unsur ranah hukumnya, itu bisa dikatakan adalah dilema etika, dan itu sering sekali terjadi dilema etika itu. Jadi tergantung dari unsur-unsur itu, tergantung dari berdasarkan hukum atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ibu contohkan ya kasus dari Ibu belum lama ini ada sekolah itu kan sudah lengkap gurunya, dari 12 tombel 12 guru, dan ada guru mata pelajaran gitu. Nah tiba-tiba ketika pengumuman P3K, sekolah Ibu ini kedatangan satu guru P3K. Nah dengan otomatis kan guru honor yang ada di sekolah Ibu ini mau gimana nih gitu, ngerasa nggak enak juga gitu. Nah di satu sisi kita harus mempertahankan si guru honor, di satu sisi kita harus menerima guru P3K. Nah bagaimana nih solusinya? Nah itu Ibu ambil jalan dengan musyawarah untuk mencapai solusi benar di sisi si A, benar di sisi B, tanpa meninggalkan rasa tidak nyaman dan rasa kurang maksimal lah ya dalam pengambilan keputusan. Nah itu akhirnya Ibu dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu sepakat untuk yang guru honorer ini kita kasih jam di mata pelajaran lain. Contohnya walaupun harus dengan belajar loh ya, itu kita kasih di mata pelajaran bahasa Lampung gitu. Artinya kan guru honor tidak keluar dari sekolah, dan guru ketiganya juga tidak merasa dia mengusir gitu. Jadi nyaman gitu. Jadi berkaitan dengan kasus kehadiran anggota baru yang berada di sekolah ini ya, pertama di SD 1 Mulyasari. Nah kalau tadi Ibu sudah sedikit menyampaikan adanya kasus kehadiran guru baru anggota baru. Nah kemudian apa sih Bu langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu jalani selama ini? Kalau prosedur ketika mendapatkan masalah, mendapatkan dilema yang harus benar-benar solutif untuk mencari solusinya, itu biasanya konfirmasi dulu kedua belah pihak maunya dari mana kan gitu kan. Yang kedua pastinya diidentifikasi nih masalahnya seperti ini, bagaimana solusinya gitu, bawa ke meja musyawarah dengan rekan-rekan guru. Yang selanjutnya refleksi diri, bagaimana kalau kita di posisi mereka yang sedang menghadapi dilema, apa maunya mereka. Berarti Ibu mengajak musyawarah Dan kemudian refleksi. musyawarah dan refleksi. Nah selanjutnya nih Bu, hal-hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
kuncinya yaitu musyawarah dan unsur keterbukaan. Jadi tidak ada masalah yang ditutupi setengahnya. Jadi enak kita ketika mengambil keputusan karena unsur keterbukaan sudah ada. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Kan yang efektif ya Bu, efektif itu yang Ibu ambil, itu yang Ibu lakukan. Kemudian ada nggak Ibu tantangan yang Ibu hadapi dalam masalah itu? Tantangan banyak, tentunya banyak dalam setiap pengambilan keputusan. Karena apa yang kita pikir belum tentu baik di pikiran orang lain. Nah, disitulah manajemen emosi kita dipakai. Jangan terlalu ego dengan pendapat kita. Musyawarah adalah yang utama harus kita junjung tinggi. Gitu. Jadi ya tantangannya itu tadi, ketika kita bisa melawan ego kita, insya Allah nggak ada tantangan. Kemudian selama ini untuk musyawarah, kemudian untuk melakukan refleksi pada rekan itu, apa namanya? Ada jadwal khusus nggak Bu untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau jadwal khusus itu nggak ada. Ketika ada masalah, secepat mungkin kita selesaikan, jangan menunda-nunda yang akan memperburuk keadaan, memperluas masalah baru timbul, gesekan baru timbul, gitu kan. Jadi secepatnya diselesaikan. Kalau memang butuh waktu ya, memang kita harus berpikir benar-benar berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah tersebut secara bersifat. Kemudian faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atas setiap kasus-kasus yang Ibu alami? Kalau faktor intern ya dari Ibu nih, ketika Ibu bisa mengelola emosi Ibu, mengelola ego Ibu, itu adalah faktor utama. Yang faktor dari luar itu ya semua yang ada di stakeholder yang ada di pendidikan tersebut ya, dari guru, kepala sekolah lain, pengawas, korwil, dan kepala dinas, itu adalah faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Kemudian Ibu pertanyaan terakhir, dari semua yang Ibu tadi sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan dan juga Ibu alami itu, apa sih yang Ibu bisa petik dari pengalaman ya, pengalaman yang bisa Ibu ambil ya dalam pengambilan keputusan itu adalah satu, mengutamakan rasa empati, kemudian kepedulian, kemanusiaan, keadilan dalam pengambilan keputusan harus selalu dalam keadaan tersenyum. Itulah kuncinya. Kalau terlalu memaksakan diri pada suatu masalah itu nggak ada yang benar, tapi bagaimana kita menyikapi masalah yang besar menjadi kecil itu adalah kuncinya di diri kita. Secepat mungkin kita selesaikan, jangan menunda-nunda, kemudian harus selalu tersenyum. Bahagia itu harus. Masalah Ibu, terima kasih atas segala penjelasan yang Ibu sudah katakan. Semoga Ibu selalu sehat dalam setiap Ibu menjalankan amanah dan segala kegiatan yang akan Ibu hadapi ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Sulawesi. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih. Agenda hari ini kita telah selesai melaksanakan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Sulawesi terkait dengan pengambilan keputusan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rati Anamita Kemawari. Di sini saya akan melakukan percakapan atau wawancara dengan kepala sekolah yaitu Jessica Hajar Mustafa. Hari ini terkait agenda dengan 2023 yaitu wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin yaitu MTS atau SMA Asal. Selamat siang Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, hari ini saya minta waktunya sama Ibu untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan selama
rutin di sekolah ini gitu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu dari wawancara ini. Yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika atau bujukan moral itu? Kalau kita membicarakan kasus ya di sebuah lembaga, apalagi lembaga pendidikan, itu sangat-sangat rumit ya, sangat banyak sekali kompleks, baik itu kasus yang ada di antara guru maupun siswa. Dalam hal ini itu akan mengakibatkan ya, karena ini terkait dengan ajaran baru, ini yang akan menyoroti tentang guru ya, biasa ketika di ajaran baru ini kan kita apa namanya ada pasti pembagian tugas ya, kemudian pergantian wali kelas gitu. Nah ini pasti akan selalu dilaksanakan, akan dilakukan di sebuah institusi pendidikan. Dan ada pun ini kita ambil pasti kita akan mempelajari dulu ya, mempelajari kenapa sih kok kita mengambil keputusan ini. Misalnya ini guru yang senior, ini guru apa namanya yang baru misalnya gitu. Nah ini kita harus pelajari terlebih dahulu sehingga ketika nanti kita mengambil keputusan itu yang tidak salah kan gitu. Nah apa namanya terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral ini ya, itu pasti ada gitu. Kalau sudah dengan dilema etika gitu ya, dilema etika ini kan kita akan pasti dihadapkan di mana dua pilihan itu sama-sama benar. Itu pasti kita akan terjadi apa ya namanya, susah untuk mengambil keputusan karena dihadapkan dengan dua-duanya yang sama benar. Oh kita mau milih guru ini guru ini bagus. Oh kita mau milih guru ini guru juga bagus. Maka kita pun akan mempelajari bagaimana caranya supaya kita nanti proses pengambilan ini tidak salah. Kemudian di sini ada bujukan moral juga. Gitu. Bujukan moral itu yang terkait bujukan moral itu kan di sini pasti akan ada pertimbangan lain ya. Kalau tadi dua-duanya benar, di sini nanti di antara dua-duanya benar ini pasti dong, namanya manusia kan ada kekurangan tuh, pasti ada yang si ibu ini dia memang bagus ini tapi ada juga apa namanya salahnya tuh. Jadi di sini kita di bujukan moral ini akan apa namanya menjadi pertimbangan gitu, menjadikan bahan pertimbangan kita dari yang benar-benar tadi, yang dari benar-benar kemudian ini ada salahnya ini, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari itu sehingga kita tidak salah mengambil ya. Terus apa namanya, dengan apa yang sudah Ibu analisa, Ibu gimana Bu cara Ibu menjalankan untuk yang bersifatnya itu sama-sama benar atau ada nilai kebajikan tersebut? Ya, dalam sebuah kasus atau masalah ya, itu ketika sebuah kasus atau masalah yang memang harus kita segera selesaikan atau mengambil keputusan, kalau dia apa namanya sama-sama benar gitu ya. Nah, kalau dia misalnya sama-sama benar, maka ya tadi di penekanannya Ibu gimana sih menjalankan hal itu mendapatkan kasus yang besar? Ya, kasus ini kan memang selalu terjadi ya, selalu ada dan selalu terjadi. Maka dengan memusyawarahkan, dengan mengambil kita apa namanya kita bicarakan bersama ya, kita bicarakan bersama sehingga ketika kita mengambil keputusan itu, meskipun itu kita berada di pihak berada di
antara benar dengan benar di sini supaya kita mengambil keputusan itu tidak untuk merugikan salah satunya, maka kita memenangkannya adalah duduk bersama untuk mengambil keputusan bersama sehingga itu tidak akan terjadi kesalahpahaman. Jadi awalnya saya ambil itu duduk bersama. Ya, duduk bersama. Gitu. Artinya kita memberikan penjelasan ketika misalnya mohon maaf Ibu, ini berdasarkan ini, maka saya akan mengambil keputusan. Misalnya Ibu ini untuk menjadi baik. Jadi akan nanti di pihak yang satunya walaupun dia memang benar dia akan legowo gitu ya, legowo dari mana. Langkah ibu tadi itu dengan musyawarah, kemudian yang paling efektif pun mengajak ibu tersebut mungkin untuk musyawarah bersama ya Bu ya. Kemudian tantangannya Bu, ibu kan udah ambil keputusan nih, apa yang sudah ibu rasakan dilemanya, tantangannya apa? Tantangan ya kalau apa namanya seorang pemimpin ya dalam hal ini dalam pendidikan ya. Nah tantangannya ya apa ya, ini merupakan beban yang berat sih ya, beban yang berat sehingga tantangan yang bersifat apa ya, dari ya tantangannya sebenarnya mau secara ini ya Jadi nggak terlalu berat gitu kali iya maksudnya ya. gitu ya kalau terlalu berat sih enggak gitu apa ya terkadang ya betul ya dilema karena apa ya kalau disuruh memilih di antara yang benar itu kan nggak ada pilihan tuh gitu kan pilihan tetapi memang kita harus tetap memilih gitu di antara itu jadi tantangan itu hanya tantangan mungkin dari sisi gitu beban tangannya dari beban ada rasa ya gak enak takut dianggap diskriminasi gitu takut dianggap diskriminasi sehingga takut melukai jadi tantangannya nggak terlalu berat nih. Kemudian tadi kan ibu bilang ada musyawarah ya Bu ya. Musyawarahnya itu kira-kira ibu ada jadwalnya atau tidak? Ya musyawarah pasti ada itu terpulang ya apalagi ya kita ini misalnya nih ajaran baru ya setiap ajaran baru kita kan ketika sudah ada apa namanya jadwal untuk misalnya di kalender pendidikannya maksudnya di kalender pendidikan sendiri itu kita sudah punya jadwal misalnya tahun ajaran baru apa saja langkah-langkah yang memang harus kita ambil misalnya dari pertama misalnya ada rapat kerja kemudian ada pembagian tugas dan lain sebagainya dan termasuk juga tadi kita juga sudah mengadakan apa namanya pertemuan dengan wali kelas gitu ya sudah kita agendakan gitu ya per tahunnya setiap awal ajaran baru dan termasuk juga untuk misalnya pemilihan wali kelas itu memang sudah kita agendakan gitu ya itu bisa berlaku dalam 1 tahun atau bisa jadi 1 semester atau bisa jadi kapan saja tergantung dengan situasi dan kondisi walaupun seyogyanya namanya wali kelas itu harus fokus dalam 1 tahun tapi ternyata bisa dalam setengah perjalanan misalnya sakit atau misalnya dalam perjalanan misalnya mengundurkan diri karena sesuatu hal maka itu bisa dilakukan jadi intinya tapi semuanya itu sudah biasa ya Bu ya di asrama ini berarti dia sudah terstruktur sudah ada
kemudian selanjutnya nih Bu, kan tadi kan sudah terstruktur nih Bu jadwalnya. Kemudian dari pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan, ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor nih Bu yang mempermudah dalam mengambil keputusan? Ada nggak? Jelas ada, ya, jelas ada. Satu yang jelas memang kita akan meminta nasihat dan pendapat untuk para penasihat, ya, itu yang pertama. Ya, kedua, kita jangan mengabaikan, ya, mengabaikan saran dan pendapat oleh para dewan guru. Maka ketika saya mau mengambil keputusan itu, pasti saya berkoordinasi dengan dewan penasihat. Dalam hal ini adalah yayasannya. Kemudian saya tidak akan semena-mena mengambil keputusan itu sendiri. Pasti saya sebelumnya akan musyawarah dan saya akan selalu saya sampaikan dengan Bapak Ibu Dewan Guru itu sifatnya terbuka. Saya sampaikan pendapat kepada seluruh Dewan Guru. Jadi supaya apa? Supaya saya itu tidak mengambil keputusan itu karena faktor keinginan pribadi, terus salah mengambil keputusan. Jadi ya insya Allah ya selalu. Jadi masya Allah semua dilibatkan Ya, dalam semuanya keputusan dilibatkan. biar hasilnya pun mufakat dan tidak ada efek ke depannya yang tidak diinginkan. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir tadi kan Ibu sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa nih Bu pemaparannya. Nah dalam pengambilan keputusan itu nih Bu, ada nggak sih Bu hikmah atau mungkin pelajaran yang bisa Ibu ambil dari keputusan yang udah pernah Ibu ambil? Hikmah atau pelajaran sangat banyak. Jadi yang pasti hikmah atau pelajaran itu sangat banyak. Kita yang pasti kita ketahui dan kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Secara umum kita sebagai manusia kelak pun akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Secara khusus Ibu selaku kepala sekolah nantinya akan diminta pertanggungjawaban dengan siapa? Misalnya satu dengan yayasan karena kita swasta ya. Yayasan kedua, Ibu pun akan memberikan di sini karena Ibu selaku pimpinan juga Ibu nggak akan bertindak zalim gitu ya kepada guru-guru gitu ya, pada guru-guru ketika mau mengambil keputusan. Sehingga hikmahnya di sini adalah buat Ibu sendiri agar Ibu berhati-hati, selalu mawas diri, kemudian selalu belajar dan senantiasa belajar meminta pendapat dan saran dengan orang lain supaya apa yang Ibu lakukan ini senantiasa tidak pernah menjalani orang lain. Jadi hikmahnya itu banyak. Ibu akan selalu setiap melangkah itu akan senantiasa berhati-hati ya, berhati-hati termasuk misalnya ketika mau mengambil keputusan itu tidak sewenang-wenang ini loh gitu. Pokoknya apa yang sudah menjadi keputusan Ibu harus diterima. Insya Allah tidak akan seperti itu gitu. Bahkan ketika di tengah jalan Ibu mendapatkan saran kritikan setelah melakukan wawancara dapat pencerahan nih. Saya selaku pribadi dulu mungkin kedepannya bisa dapat ilmu tambahan nih dari Ibu. Amin. Kepala sekolah ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus ingat bahwa memang kita kedepannya diminta pertanggungjawaban. Ya, betul. Oke,